Pasukan elit khusus Indonesia ternyata tidak kalah dengan pasukan asing dan bikin ngeri. Guys. Terjang pasukan. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu support dengan jika channel ini ciptaan, terima kasih ucapkan. Kepada kalian yang baru yang masih belum gabung, ayolah bantu support dengan tekan butang subscribe guys. Kerana subscribe itu kan gratis aja geng. Oke, seperti biasanya sebelum masuk mulai, saya ingin mendoakan buat sesiapa sahaja yang menonton video kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa, yang akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan kehidupan kalian, urusan pekerjaan, dan yang sedang diuji dengan kesakitan diberikan kesembuhan, yang diberikan ketenangan, diberikan kesabaran. Dan buat saudara-saudara kita yang sedang diuji di Palestina, semoga Allah sentiasa merahmati kalian dan sentiasa memberikan rahmatnya luar biasa insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Okeylah, hari ini saya nak react satu lagi video daripada channel Plasma Pictures. Okey, jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Okey, kali ini kita ingin melihat sesuatu yang lebih istimewa. Kenapa? Kali ini kita akan melihat 10. Ini full respect, kita kata respect gila ni. Kita nak melihat 10 TNI Elite Indonesia yang menggerunkan dunia. Masya Allah. Tak sabar ingin melihatnya. Okey, tanpa buang-buang waktu guys. Yuk, ikut us react. Yuk. Okey, udah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Indonesia adalah salah satu negara terluas di dunia. Karena luasnya wilayah Indonesia, maka dibutuhkan pasukan elit khusus yang dapat menjaga kedaulatan negeri ini. Pasukan elit khusus Indonesia ternyata tidak kalah dengan pasukan asing dan bikin ngeri. Guys. Terjang pasukan khusus ini sangat disegani militer negara lain. Sejumlah misi khusus berhasil mereka emban dengan sangat gemilang. Berikut pasukan elit khusus Indonesia dan sepak terjangnya. Namun sebelum kita masuk di pasukan elit khusus yang pertama, marilah bersama-sama kita membangun channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari kami. Batalion Raider. Wow. Batalion yang sudah ada sejak 23 Maret 1953 ini awalnya adalah Batalion 454 yang sejak dulu sudah dikenal sebagai satuan elit setingkat pasukan komando. Sebagai unit penindak, satuan ini memiliki kemampuan setara 3 batalion infanteri biasa. Kemampuan yang harus dimiliki adalah perang modern, anti gerilya, dan anti teror. Kopassus guys. Diketahui Kopassus dibentuk pada 16 April 1952 melalui instruksi Panglima Tentara dan Teritorial 3. Dibentuklah Kesatuan Komando Teritorial 3 yang menjadi cikal bakal Korps Baret Merah. Anggota Kopassus dituntut mempunyai skill khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, ahli menembak dengan tepat, anti teror, dan pengintai. Operasi perang militer dengan intelijen khusus dan menghancurkan logistik musuh adalah tugas utamanya. Selain itu, anggota Kopassus juga berperan sebagai pengamanan VVIP, SAR khusus, dan perbantuan Polri. SAT 81 Gultor. SAT 81 Gultor didirikan pada 30 Juni 1982. Oh, ini Satuan 81 penanggulangan teror ini pertama kali dikomandoi oleh Mayor Infanteri Luhut Binsar Panjaitan dan wakilnya Kapten Infanteri Prabowo Subianto.
Kostrat 81 Gultor adalah bagian dari TNI Angkatan Darat yang khusus menanggulangi teror, perang kota, intelijen, dan kontra-intelijen. Jumlah personil maupun persenjataan yang digunakan sangat dirahasiakan. Visi dan misi satuan ini sama dengan moto mereka, yaitu tidak diketahui, tidak terdengar, dan tidak terlihat. Oh, silent. Kopaska. Kopaska. Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI Angkatan Laut dibentuk pada tanggal 31 Kopaska Maret ini Angkatan Laut, 1962 ya. oleh Presiden Soekarno. Satuan Kopaska ini dulunya dibentuk untuk menyelesaikan masalah Irian Jaya, Papua. Tugas dari satuan yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut adalah operasi perebutan pantai, operasi pendaratan amfibi, penghancuran instalasi bawah air, penyerbuan kapal, dan pangkalan musuh. Yon Taifib. Oh, ini pertama kali ya dengar nih, Yon Amfibi Taifib. atau Yon Taifib merupakan satuan elit yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Pasukan khusus ini didirikan 13 Maret 1961 dengan nama awal Komando Intai Para Amfibi atau KIPAM. Batalion Intai Amfibi adalah satuan elit dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Pasukan yang mempunyai semboyan Mayanetra Yamadipati, bergerak cepat, rahasia, dan mematikan ini memiliki spesialisasi operasi pengintaian amfibi. Denjaka. Setiap matra memiliki pasukan elit tersendiri. TNI Angkatan Laut misalnya memiliki pasukan elit yang bernama Detasemen Jala Mengkara atau Denjaka. Detasemen ini didirikan pada 12 November 1984. Meskipun tugas pokok Denjaka menjaga keamanan di laut, unit ini bisa ditugaskan di mana saja, seperti di darat maupun di udara. Tugas pokok Satuan Gabungan Kopaska dan Yon Taifib ini adalah operasi anti-teror, anti-sabotase, dan operasi rahasia di laut yang tidak terdeteksi oleh musuh. Denjaka juga untuk laut. Paskas. Sejarah Paskas hampir setua Republik Indonesia sendiri. Pada tanggal 12 Februari 1946. Paskas atau Baret Jingga adalah bagian dari satuan TNI Angkatan Udara. Baret Jingga. Ini udara, oke. Pemukul yang siap diterjunkan di segala medan, baik di kota, hutan, rawa, laut, sungai adalah tugas dari Paskas. Paskas, udara. Pasukan ini mempunyai tugas tambahan yang tidak dimiliki oleh pasukan lain. Tugas tersebut seperti operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara, seperti perebutan dan pertahanan pangkalan. Selain itu, Paskas juga bertugas mempersiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan. Walau dalam apa juga keadaannya, mereka bisa. Bravo 90. Den Bravo. Satuan ini dikukuhkan pada tanggal 16 September 1990 oleh Marsekal TNI Hanafi Asnan. Satuan TNI Angkatan Udara ini bertugas melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan instalasi lawan, mendukung operasi udara, anti-teror, dan pembajakan udara. Denharin. Detasemen Harimau Indonesia atau disingkat Denharin menjadi pasukan khusus Indonesia yang ditakuti di seluruh dunia. Keberadaan pasukan ini sangat rahasia. Tidak ada yang tahu siapa anggotanya dan di mana mereka. Saking rahasianya, antar personilnya saja tidak saling mengenal nama dan latar belakang. Denharin dibentuk pada tahun 1986. Anggota Denharin diseleksi dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Densus 88.
Densus 88. Satuan ini sejak mula dirintis oleh Kombes Pol Goris Mere, Jenderal asal Flores, Pelosok Timur, Indonesia, yang kemudian diresmikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Inspektur Jenderal Firman Gani pada tanggal 26 Agustus 2004. Kesatuan ini merupakan unit anti-teror yang bertugas menanggulangi terorisme mulai dari penyanderaan hingga ancaman bom. Personil dari kesatuan ini diperkirakan hingga 400 personil yang meliputi ahli penjinak bom, ahli investigasi, dan ahli penembak jitu. Nah, jadi tadi kita dapat saksikan 10 ya, kita tahu unit-unit khas yang paling digeruni oleh dunia ya. TNI Elite, 10 TNI Elite yang ada di TNI Indonesia, dan ternyata sangat menggerunkan sesiapa saja yang berdepan dengan mereka. Dan kita melihat bagaimana kita tahu sebenarnya Indonesia itu negaranya sangat besar dan sangat luas, dan justru itu banyak unit-unit elite yang ada di Indonesia. Dan lihat tadi banyaknya adalah daripada unit yang berkaitan dengan marine ataupun laut. Dan mereka, kita tahu Indonesia ni lautnya banyak sekali kan, kita kata pulau-pulaunya, dan pastinya itu bagi menjamin keselamatan dan juga keamanan, juga kedaulatan negara Indonesia itu sendiri daripada ancaman-ancaman negara-negara luar, musuh dan sebagainya. Dan anggota-anggota elite ini dikatakan dilatih secara khas bagi membolehkan mereka itu mendapat latihan khas dan mempunyai kekuatan yang luar biasa, dan pastinya sangat menggerunkan, itu yang pasti. Gabungan daripada tentera udara, darat dan juga laut ini memperkukuhkan lagi sistem keselamatan di Indonesia, khususnya demi menjaga keselamatan, kedaulatan dan juga tari-tari Indonesia itu sendiri. Masya Allah, bangga kita melihatnya kerana bukan kaleng-kaleng ya. Yang melihat bagaimana tentera udara, laut dan darat ini, juga Polri juga tidak ketinggalan, yang bermati-matian untuk menjaga keamanan negara tercinta Indonesia. Dan kita mendoakan agar para elit ini, para tentera, TNI, polis dan sebagainya yang bekerja keras menjaga kedaulatan negara itu terus dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa dalam rahmat dan perlindungannya, insya-Allah. Amin amin rabbal alamin. Okeylah, sampai kat sini dulu video reaction As untuk kali ini. Kepada kalian yang telah menonton bareng dengan As sampai habis video ini, jutaan terima kasih ucapkan. Okey, insya-Allah kita ketemu lagi lain video. Assalamualaikum semuanya, jaga diri, dadah.